Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa bertausiah kembali dengan tema hidup sekali, hiduplah yang berarti. Mari kita ikuti bersama. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhbari wa ashabil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wattabi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Tiada kata yang paling pantas kita senandungkan pada saat ini melainkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan kenikmatan kepada kita, sehingga dengan ringan kita bisa mengikuti tausiah pada hari ini. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, ada kata-kata mutiara yang menyatakan hidup adalah perjalanan panjang dari perut bunda menuju perut bumi. Saya ulangi, hidup adalah perjalanan panjang dari perut bunda menuju perut bumi. Bagaimanapun keadaan kita hari ini dan apapun aktivitas yang kita kerjakan, sejatinya kita tengah berdiri di sebuah antrian yang panjang, antrian kematian. Suatu kepastian yang tidak dapat ditolak oleh anak cucu Adam maupun dihindari. Jika telah tiba gilirannya, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu mengulurnya, meski hanya sesaat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batasan waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Bagi seluruh makhluk bernyawa, kematian adalah sebuah kepastian yang tidak dapat diingkari maupun didustakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 185. Jika telah tiba masanya, malaikat maut akan mendatangi orang tersebut untuk kemudian memisahkan antara ruh dengan jasadnya. Bagi malaikat maut tidak ada istilah salah orang maupun salah sasaran.
Malaikat maut tidak akan keliru dalam melaksanakan tugasnya meskipun yang didatangi adalah sosok kembar siam. Tidak ada seorang pun yang mampu lari dari malaikat maut saat ajalnya telah tiba. Bahkan sekalipun dia bersembunyi di dalam benteng tinggi yang kokoh yang dilindungi oleh ribuan prajurit dengan persenjataan lengkap, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan, "Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 78. Kemanapun berdiri, kemanapun berlari dari kematian, ajal itu akan tetap datang. Tidak ada kata pengunduran waktu meski hanya sesaat. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu malaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surat Jumu'ah ayat 8. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, maka selagi hayat masih di kandung badan, mari kita optimalkan seluruh waktu yang telah Allah karuniakan untuk kebaikan. Kita garap lahan yang telah Allah sediakan dengan maksimal, bercapek-capek dalam ketaatan kepadanya, berharap agar kelak Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kita menyandarkan punggung di surganya. Ada beberapa amalan yang sudah sepatutnya kita lazimi, amalan ringan namun memiliki dampak yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Berjuta manfaat terkandung di dalamnya dan dengannya kita memancing datangnya rahmat Allah. Di antara amalan-amalan mulia itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tilawatul Quran. Rasulullah telah mengingatkan kita bahwa kelak pada hari kiamat Al-Quran akan diizinkan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Karena begitu besarnya kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Quran fa innahu ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran sebab Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada rekan-rekannya, orang yang membaca, mengkaji, dan mengamalkan isi kandungannya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah. Yang kedua, qiyamul lail. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebahagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79. Yang ketiga adalah istighfar. Tidak ada sosok makhluk pun di muka bumi ini yang luput dari dosa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Setiap kesalahan ibarat noktah hitam, dan istighfarlah penghapusnya. Semakin banyak istighfar, maka semakin sedikit noktah hitam yang membekas di dalam hati.
Nabi Syuaib pernah mengingatkan kaumnya, wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaih inna rabbi rahimu wadud. Dan mohonlah ampunan kepada Rabbmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sungguh Rabbku maha penyayang, maha pengasih. Al-Quran Surat Hud ayat 90. Pada ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan pada hambanya sebagai manfaat dari istighfar. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang segala dosa di masa lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah pun selalu melazimi istighfar. Tentu kita yang berkubang dengan dosa ini harus lebih banyak lagi dari beliau dalam beristighfar. Beliau bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsaru min sab'ina marrat. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Sahabatku semuanya dimanapun berada, yang sama-sama dirahmati Allah. Yang keempat, sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi umatnya untuk gemar bersedekah baik di saat sempit, terlebih di saat lapang. Beliau bersabda, ittaqun nar walau bisyikin tamroh. Jagalah diri kalian dari api neraka meski hanya bersedekah dengan sepotong kurma. Sebagaimana sudah jamak diketahui, salah satu angan-angan orang yang telah merasakan ajal atau mati sangat dekat, nyawa sudah sampai di tenggorokan, akan meminta penangguhan kematian. Dia berharap dapat diundur meski hanya sesaat, agar bisa bersedekah sebelum kematian datang menghampirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa kum minas solihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesal, ya Rabbku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan menjadi bagian dari orang-orang yang soleh. Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Sayangnya penyesalan dan taubat saat nyawa sudah mencapai tenggorokan tidak lagi dianggap, terlebih menunda waktu kematian, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan semenjak jauh-jauh hari, walayu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Munafikun ayat 11. Sahabatku semuanya dimanapun berada yang sama-sama dirahmati Allah, kematian adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat
terelakkan. Tidak ada pilihan untuk lari darinya. Yang kita miliki hari ini hanya usaha bagaimana membuat kematian yang hanya sekali itu bernilai husnul khatimah. Tutup usia dengan keadaan baik, karena akhir kehidupan kita di dunia menjadi penentu nikmat atau sengsaranya kehidupan kita di akhirat kelak. Mari kita semua saling bermuhasabah. Selama ini jatah umur yang telah Allah karuniakan kita gunakan untuk apa? Lebih banyak kita pergunakan dalam ketaatan kepadanya, ataukah justru sebaliknya kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya? Maka selagi pintu taubat terbuka lebar, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh, sebelum penyesalan itu tiba saat malaikat maut tengah mencabut nyawa kita. Saat ini di dunia yang hijau ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita agar mempersiapkan sebanyak-banyaknya bekal menuju kampung akhirat. Saat ini adalah masa di mana kita beramal karena Allah, namun tidak langsung mendapatkan balasannya secara kontan, tapi kelak di kampung akhirat yang satu harinya di sana setara dengan 1000 tahun di dunia, yang ada hanyalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi amalan yang dapat dikerjakan. Segala kebaikan yang dilakukan di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan tiada tara, dan segala keburukan yang dikerjakan di dunia juga akan dibalas dengan kepedihan yang berlapis-lapis. Demikianlah sedikit tentang tausiah pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada tausiah berikutnya, dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum